Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara. Nama saya Siti Cahyati Intan Pratiwi. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan teori tentang kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Dan pada pembahasan kali ini ada 3 yang akan kami jelaskan. Yang pertama, ada tokoh dan asumsi dasar. Yang kedua, struktur kepribadian, ID, ego, dan superego. Yang ketiga, dinamika kepribadian, konflik, kecemasan raga, mekanisme pertahanan ego. Yang pertama, di sini saya akan membahas tokoh dari Sigmund Freud. Sigmund Freud adalah seorang dokter saraf dan psikiatri. Freud adalah orang yang menggagas ide tentang teori kepribadian untuk psikoanalisis. Oleh sebab itu, ia juga disebut sebagai bapak psikoanalisis. Sigmund Freud adalah seorang Austria keturunan Yahudi. Ia lahir di Moravia pada tanggal 6 Mei 1856. Ia menempuh pendidikan tinggi di University Vienna dan mendapatkan penghargaan Goethe Prize. Sigmund Freud tutup usia di umur 83 tahun pada tanggal 23 September 1939. Ia terinspirasi dari beberapa tokoh, salah satunya adalah Aristoteles. Ada 3 asumsi dasar dari Sigmund Freud. Yang pertama ada conscious, kedua preconscious, dan yang ketiga unconscious. Konsep dari teori Freud yang paling terkenal adalah tentang adanya alam bawah sadar yang mengendalikan sebagian besar perilaku. Sigmund Freud juga memberikan pernyataan bahwa perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas yang pada awalnya dirasakan manusia semenjak kecil dari ibunya. Selanjutnya ada asumsi dasar. Yang pertama ada conscious atau dapat diartikan juga dengan kata sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, berisi pikiran, persepsi, perasaan, dan ingatan yang masuk ke kesadaran. Isi-isi kesadaran itu hanya bertahan dalam waktu yang singkat di daerah conscious. Kemudian selanjutnya ada preconscious atau prasadar. Preconscious disebut juga dengan ingatan siap atau available memory, yakni tingkatan kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan tak sadar. Ingatan preconscious ini berada di tengah-tengah antara conscious dan unconscious. Salah satu contohnya adalah seperti mimpi atau melamun. Yang ketiga ada unconscious atau disebut juga dengan tak sadar. Unconscious adalah sebagian yang paling dalam dari struktur kepribadian. Dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Secara khusus, Freud membuktikan bahwa ketidaksadaran bukanlah abstraksi hipotetik, tetapi itu adalah kenyataan empirik. Ketidaksadaran itu berisi insting, impuls, dan drivers yang dibawa dari lahir, dan pengalaman-pengalaman traumatik. Biasanya pada masa anak-anak yang ditekan oleh kesadaran dipindah ke daerah tak sadar. Isi atau materi ketidaksadaran itu memiliki kecenderungan kuat untuk bertahan terus dalam ketidaksadaran. Pengaruhnya dalam mengatur tingkah laku sangat kuat namun tetap tidak disadari. Menurut Sigmund Freud, manusia memiliki struktur psikologis yang terdiri dari 3 elemen, yaitu ada ID, ego, dan superego. Ketiga hal tersebut saling terpisah namun saling tetap berinteraksi. Untuk materi ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan pembahasan dari materi 1 terkait teori kepribadian psikoanalisis Sigmund Freud. Tadi pemateri 1 sudah menjelaskan tentang tokoh dan asumsi dasarnya. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur kepribadian, yaitu yang terdiri dari ID, ego, dan superego. Nah, di sini ada yang dinamakan dengan struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini terdiri dari ID, ego, dan superego. ID itu adalah suatu keadaan di mana di dalam bawah sadar dan berkaitan dengan pleasure principle.
ID merupakan hal yang mendasari personalitas seseorang. ID dapat direpresentasikan sebagai kebutuhan dasar alamiah, contohnya makan, minum, dan lain sebagainya. ID bekerja dengan menganut prinsip kesenangan. ID juga mencari kepuasan secara instan terhadap keinginan dan kebutuhan manusia. Apabila kedua tidak terpenuhi, maka seseorang akan menjadi tegang, cemas, bahkan marah. Contohnya, di tengah suatu acara makan malam, Cinta haus, namun gelasnya sudah kosong. Daripada menunggu pelayannya, dia mengambil langsung punya teman di sampingnya tanpa meminta izin terlebih dahulu. Nah, yang kedua itu dari struktur kepribadian itu adalah ego atau cara menghadapi realita. Ego berkaitan dengan kenyataan atau realita, yaitu berusaha memenuhi keinginan ID dengan cara yang dapat diterima secara sosial, misalnya dengan menunda kepuasan dan membantu dengan menghilangkan ketegangan yang dirasakan ID jika keinginan tidak segera dipenuhi. Sebagai contohnya tuh, Cinta haus, namun dia tahu bahwa pelayannya akan segera kembali untuk mengantar air minumnya. Jadi dia itu tetap memilih untuk menunggu meskipun ada keinginan besar dalam dirinya untuk mengambil air minum yang di samping punya temannya. Dan yang ketiga itu ada superego, yaitu berkaitan dengan aspek moral yang diterima secara sosial. Maksudnya itu segala sesuatu kejadian atau kepribadian yang didapatkan dari pengasuhan orang tua atau norma-norma dan nilai-nilai yang di dalam masyarakat dan didasarkan pada moral dan penilaian tentang benar atau salahnya. Meskipun superego ini dapat mencapai keputusan sama tentang sesuatu, alasan superego untuk mengambil keputusan lebih didasarkan pada nilai-nilai moral, sedangkan keputusan ego lebih didasarkan pada apa yang dipikirkan orang lain. Contoh dari superego ini adalah Jojo ingin mencuri kamera milik temannya. Ia memiliki kesempatan dan bisa melakukannya tanpa ada yang tahu. Namun Jojo tahu atau mengerti mencuri itu tindakan yang salah. Jadi dia memutuskan untuk tidak mencuri apapun meskipun ada kesempatan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa ID, ego, dan superego itu harus saling bekerja sama dalam menciptakan pola perilaku manusia. ID memberi tuntutan kebutuhan alamiah dan ego itu memberikan batasannya dengan realita, dan superego itu menambahkan nilai-nilai moral pada setiap tindakan yang diambil. Dan yang selanjutnya itu ada dinamika kepribadian yang terdiri dari konflik, kecemasan ragam, mekanisme pertahanan ego. Yang dimaksud dengan konflik itu adalah frustasi yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi pada diri sendiri. Konflik ini timbul apabila dorongan yang suatu bertentangan dengan ego, atau frustasi yang disertai dengan rasa takut serta dapat menimbulkan kecemasan. Yang selanjutnya itu ada kecemasan. Kecemasan itu adalah fungsi ego yang memperingatkan seseorang tentang kemungkinan datangnya suatu bahaya agar ia bisa menyiapkan reaksi yang sesuai. Nah, kecemasan ini terdiri dari 3 ragam, yaitu ada kecemasan realis, ada kecemasan neoralis, dan kecemasan moral. Kecemasan realis itu adalah ketakutan terhadap bahaya nyata. Kecemasan realis itu adalah ketakutan terhadap bahaya nyata.
ada di dunia luar. Kecemasan ini menjadi awal dari munculnya kecemasan neurotis dan kecemasan moral. Dan yang kedua itu ada kecemasan neoratis. Kecemasan neoratis itu merupakan ketakutan terhadap hukuman yang akan diterima dan figur penguasa jika seseorang melakukan pelanggaran. Dan selanjutnya itu ada kecemasan moral. Kecemasan moral atau kecemasan kata hati umumnya timbul saat seseorang melanggar standar nilai orang tua. Nah, yang terakhir itu ada mekanisme pertahanan ego. Freud mendefinisikan mekanisme pertahanan ego sebagai strategi yang digunakan seseorang untuk menghadapi tekanan superego atas ego supaya meredam atau setidaknya mengurangi kecemasan. Yang pertama itu Freud mendefinisikannya itu ada identifikasi, represi, dan proyeksi. Identifikasi ini adalah cara mengurangi kecemasan dengan mengidentifikasikan diri dengan orang yang dianggap lebih berhasil memuaskan hasratnya dibandingkan dirinya. Dan yang kedua itu ada represi. Represi itu adalah cara penggunaan kekuatan antikatekes untuk menekankan segala sesuatu, baik itu ide, insting, ingatan, dan pikiran, yang bisa membuat kecemasan untuk keluar dari kesadaran. Yang selanjutnya itu ada proyeksi. Proyeksi itu adalah suatu mekanisme untuk mengubah kecemasan neurotis atau moral menjadi kecemasan realis dengan melemparkan impuls internal yang mengancam ke objek di luar, sehingga ancaman itu seolah-olah terproyeksi dari objek eksternal kepada diri orang itu sendiri. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kekurangannya datang daripada diri kami sendiri dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.